Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aryani Wulan Sagita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 025 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa bedanya pengajaran dan pendidikan? Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar ia mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Pertama, saya meyakini bahwa pengajaran itu hanya sebatas transfer materi saja. Saya berfokus bagaimana caranya materi tersampaikan. Kemudian hanya fokus pada hasil evaluasi, yaitu saya hanya fokus pada nilai saja. Kemudian saya juga sebelumnya hanya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan sebelumnya juga saya tidak peduli kepada pemahaman murid, yaitu saya hanya berfokus pada murid-murid yang paham saja. Selain itu, saya sebelumnya juga hanya mematok keberhasilan pembelajaran dengan melihat KKM yang dicapai oleh murid-murid saya. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari model ini? Saya menyadari bahwa pembelajaran saya belum sepenuhnya tepat, sehingga saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, tidak hanya fokus pada kognitif saja, tetapi juga berfokus pada afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Sebelumnya saya menganggap murid sebagai objek saja, namun setelah itu saya menganggapnya sebagai subjek pembelajaran. Mereka bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Murid saya fokuskan sebagai subjek pembelajaran sehingga saya hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setelah itu saya meyakini bahwa saya harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi murid karena mereka pasti punya karakter yang berbeda. Dan karakter anak murid saya juga harus saya bisa hargai karena mereka pasti punya perbedaan yang signifikan. Lalu, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa lebih baik? Tentunya saya harus bisa merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan cara menyediakan metode yang baik dan bervariasi. Kemudian menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai guru yang berpusat pembelajarannya. Saya juga harus bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21 yang modern dan sesuai dengan zamannya anak saat ini. Kemudian saya juga harus bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, pada akhirnya saya bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan mampu fokus pada kodratnya anak. Yuk mari kita bersama-sama wujudkan merdeka belajar. Bersama kita bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.